Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berganti tahun aja nih ya. Nggak kerasa banget. Perasaan kemarin 2024. Pas lihat kalender udah 2025. Kok cepet banget ya? Daripada merenung, apalagi mengingat hal-hal buruk di tahun kemarin, mending rakit PC baru. Ganteng, irit daya. Oke deh, sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk selalu support channel saya nih. Bagi yang baru mampir ya. Caranya dengan tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Kalau nggak salah, PPN 12% ini udah disahkan ya, tapi tenang ya. Sepertinya perangkat PC ini nggak kena imbasnya. Buktinya kalian cuma butuh duit 4 jutaan bisa dapat PC gaming, irit daya, dan bukan bekas. Melainkan semua partnya kondisi baru ya, bergaransi resmi. Lanjut aja disimak video part PC-nya satu persatu. AMD Ryzen 5 5500 GT versi box, 3,6 GHz up to 4,4 GHz, 6 core 12 thread. Harga barunya hanya Rp1.790.000. Pastinya tahu dong kenapa beli prosesor satu ini. Yap, selain performanya cukup baik karena udah punya 6 core dan 12 thread, prosesor ini punya iGPU yang cukup mumpuni buat sebagian game saat ini. Bahkan, kemampuan gaming onboardnya itu setara sama yang punya Ryzen 5 5600G yang rada mahal dikit, karena sama-sama pakai Ryzen RX Vega 7. Dan untuk performa gamingnya nanti saya kasih link tes lengkapnya di deskripsi, atau saya kasih lihat di akhir video. ASRock A520M HPS, harga barunya hanya Rp830.000 dengan garansi resminya hingga 3 tahun. Kenapa pilih ini? Ya karena buat menekan dana ya. Kalau ada pilihan lain yang lebih murah, monggo. Dan untuk fitur dari motherboard ini pastinya udah support XMP ya, biar kemampuan gamingnya sedikit lebih baik dibandingkan yang versi standar. Untuk RAM maksimal yang disupport motherboard ini adalah 64GB konfigurasi dual channel. Untuk slot VGA maupun NVMe sayangnya ini hanya mentok di Gen 30. Tapi tenang brother, biarpun masih Gen 30 dipasang VGA Gen 40 nantinya pun nggak ada masalah ya. Ya ada sedikit penurunan kemampuan gaming VGA Gen 40 di motherboard ini, tapi nggak terlalu signifikan. Untuk fitur lain sih standar ya, contohnya nggak ada USB Type-C di motherboard ini, dan juga jangan berharap bisa set RGB karena motherboard ini belum mendukung. Adata XPG Gaming D35 16GB DDR4 3200 mHz. Harga barunya hanya Rp450.000 dengan garansi resminya seumur hidup. Daripada beli bekas yang harganya mirip-mirip, mending baru sekalian. Garansinya panjang ya, macam cinta mati seumur hidup. Nah, saya udah coba RAM ini dengan mengaktifkan XMP-nya dan dijalankan tanpa masalah. Dan kalian bisa atur atau set VRAM VGA Veganya di 2GB atau lebih dikit nih, pakai RAM 16GB. Biar gamenya nggak protes ya karena kurang VRAM atau sebagainya. Kalau ada yang lebih murah dari pilihan yang saya ya silakan. Tim MP33 512GB NVMe Gen 30. Harga barunya hanya Rp440.000 dengan garansi resminya hingga 5 tahun. Salah satu andalan yang sering saya pakai nih buat rakitan carry hore. Ya karena karena pakai tipe ini udah hampir 3 tahun masih aman dipakai dan masih lancar jaya. Kenapa nggak Gen 40? Ya karena motherboard sama prosesornya itu mentok di Gen 30 ya. So kalau beli SSD yang lebih kenceng dari ini, ya dipastikan mubazir. PC cooler KG 550W 80 plus bronze. Harga barunya hanya Rp590.000 dengan garansi resminya hingga 3 tahun. Lagi-lagi salah satu merek yang sering saya pakai nih buat rakit PC low budget. Bukan kelas yang bagus-bagus banget ya, tapi rada lumayan karena udah full range dan udah 80 plus bronze. Dan ini sertifikasinya nggak abal-abal ya, beneran udah terdaftar secara resmi. Kedepannya kalian masih aman pakai power supply ini buat dipasang VGA RTX 3060 atau 4060. Atau kalau dari kubu merah kalian bisa pasang AMD Radeon RX 6600, RX 7600 atau versi yang XT ya. Kalau saya sendiri sih baru coba power supply ini dipasang VGA RTX 3060 12GB dan aman terkendali.
Infinity Noir Black dengan harga barunya hanya Rp305.000 dan dikasih gratis 3 kipas RGB. Ini fix RGB ya, bukan ARGB. Jadi jangan nanya bisa diatur atau enggak. Jelasnya nggak bisa diatur. Ya macam wanita zaman now, susah diatur. Nah, casing ini jujur belum pernah saya coba sih. Masih OTW ke tempat saya. Nanti deh saya bahas selengkapnya. Cuma kalau lihat dimensi sama bentukannya mirip sama casing yang pernah saya review sebelumnya. Dan casing ini pas banget dengan rakitan PC kali ini ya. Karena casing ini hanya support motherboard MATX. Kebetulan motherboard yang saya pakai juga MATX nih. Jadi nggak kelihatan kopong kalau dipasang di casing ini. Kelihatan padat dan berisi. Wow. Sekarang kita totalin harga part PC kali ini ya. Total belanja semua part ini hanya Rp4.405.000. Dan harap diingat ini cuma harga PC doang nih, belum termasuk ongkos kirim sama jasa rakit. Ya kalau nggak paham rakit PC ya. Dan saya udah berusaha cari harga yang paling ekonomis di video kali ini. Kalau sekiranya berasa kemahalan, coba deh cek link di deskripsi. Terkadang harganya malah lebih murah daripada waktu saya hunting atau bikin videonya. Nah, karena video ini video rekomendasi, makanya nggak ada video perakitan PC. Tapi spesifikasi begini udah pernah saya bikin video rakitnya dan coba kemampuan gaming atau editingnya. Untuk spek yang pernah saya rakit cuma beda di merek motherboard doang ya. Kalau yang waktu itu pakai Asus, kalau ini biar ngirit pakai ASRock. Nah, untuk editing video 4K, PC ini masih cukup mumpuni. Waktu yang dibutuhkan pun hanya 2 menit 0,1 detik. Sedangkan 1080p butuh waktu hanya 35 detik saja. So buat edit video tipis-tipis atau edit foto sih masih cukup oke di PC rakitan kali ini. Nah, kalau untuk gaming kalian masih bisa memainkan game di resolusi 1080p settingan low dengan nyaman. Macam FIFA 2024, PES 2025, Honkai, Genshin, Wuthering Waves atau GTA 5. Kalau kalian mau lihat hasil tes lengkapnya cek aja link di deskripsi. Untuk sedotan daya PC listrik PC 1 ini mentoknya cuma di kisaran 100 watt ya. Asli irit banget nih. Tapi ini cuma ngandelin VGA onboard ya. Jelasnya hasilnya bakal beda kalau kalian tambahin VGA card. Oke guys, sampai di sini aja dulu PC rekomendasi harga 4 jutaan kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih udah mampir di NK Channel.